Kembali kita bahas uji non-parametrik, di mana kali ini yang kita angkat adalah uji binomial, merupakan salah satu uji non-parametrik. Pada video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan apa saja syarat yang harus kita penuhi untuk melakukan ujian parametrik, di mana datanya itu adalah biasanya berskala nominal, kemudian skala ordinal, kemudian datanya lebih kecil, yaitu lebih kecil daripada 30. Kemudian apabila datanya tidak berdistribusi normal, bisa kita melakukan ujian parametrik. Ujian parametrik ini adalah salah satu cara untuk mengatasi data yang tidak normal untuk melakukan uji statistiknya. Jadi data normal itu syaratnya harus lebih besar daripada 30, kemudian datanya berdistribusi normal menggunakan ujian parametrik. Inilah beberapa ujian parametrik yang akan kita bahas. Yang kali ini fokus kita adalah uji binomial. Uji binomial ini digunakan pada satu sampel, di mana pada uji parametriknya itu menggunakan uji T. Namun pada uji non parametriknya bisa kita gunakan uji binomial. Jadi di sini fokus kita adalah uji binomial, di mana di sini satu sampel dan berskala nominal. Ini kalau di sini ya contohnya hanya ada satu sampel yang kita bahas, yang seperti kemarin uji C-square satu sampel. Kemudian ini bedanya tadi, kalau dia dua sampel ada dua yang bahas, kemudian ada kalau ini adalah dua sampel yang dependen, kalau ini tiga sampel yang independen, kemudian tiga sampel yang dependen. Jadi kita bahas di sini adalah uji binomial satu sampel. Uji binomial ini digunakan untuk satu sampel yang memiliki dua kategori. Dimana di sini permasalahan kita angkat, dalam suatu kantin ingin mengetahui mahasiswa apakah menyukai masakan Jawa dan masakan Padang, atau menurut mahasiswa tersebut masakan Jawa dan masakan Padang sama. Itulah hipotesis H0-nya. Kemudian H1-nya masakan Padang dan masakan Jawa itu berbeda menurut mahasiswa. Jadi di sini ada 30 responden yang kita tanyakan apakah dia menyukai masakan Padang atau menyukai masakan Jawa. Jadi kalau dia menyukai masakan Jawa, kita buat kodenya 1. Kemudian kalau dia menyukai masakan Padang, kita buat kodenya 2. Jadi hanya ada 2 yang dibandingkan. Itulah menggunakan uji binomial dan menggunakan satu sampel. Alfanya itu adalah 5%. Kemudian jika P-value lebih besar daripada alfa, H0 diterima. P-value lebih kecil daripada alfa, H0-nya ditolak. Jadi yang kita pindahkan ke SPSS-nya adalah kode yang sudah kita buat tadi. Jika dia 1 masakan Jawa, jika dia 2 masakan Padang. Jadi di sini kita buat view variabelnya itu masakan. View variabelnya itu masakan kita buat. Jadi suatu rumah makan ingin mengetahui apakah masakan Jawa, masakan Padang itu menurut responden sama. Kemudian di sini kita buat skalanya nominal. Kemudian di sini nonnya 1 untuk masakan Jawa, kemudian 2 untuk masakan Padang. 2 untuk masakan Padang. Jadi pemilik usaha ini ingin mengetahui apakah masakan Jawa dan masakan Padang itu sama atau berbeda. Kemudian analyze, kemudian kita pilih non parametric test, kemudian kita pilih binomial, kemudian sudah muncul hasilnya apanya. Kemudian kita pindahkan ke kanan, kita pilih tetap seperti biasa, kemudian kita klik OK. Jadi inilah hasilnya, dimana kita lihat di sini hasilnya. Masakan Jawa sebanyak 22 orang, masakan Padang sebanyak 8 orang. Kita pindahkan ke Excel biar kita analisis. Dimana di sini masakan Jawa 20 orang, masakan Padang 8 orang. Kemudian nilai signifikan langsung kita bandingkan nilai signifikannya untuk mengetahui apakah H0 ataupun H0-nya diterima atau ditolak. H signifikan ini sama dengan nilai P-value. P-value-nya kita lihat berapa nilainya, di mana nilai P-value-nya itu 0,016. 0,016 ini sebenarnya lebih kecil daripada alfa. Di mana alfa kita asumsikan di sini adalah 5%.
lebih kecil daripada alfa 5%, maka jika value lebih kecil daripada alfa, jadi H0-nya ditolak. Jadi H0 ditolak. H0 berarti ditolak. H0 yang ditolak ini adalah masakan Padang dan masakan Jawa ini sama, itu berarti ditolak. Sehingga yang kita terima adalah H1, jumlah frekuensi mahasiswa yang menyukai masakan Jawa dan masakan Padang itu berbeda. Jadi untuk melihat signifikan perbedaan masakan Jawa dan masakan Padang tersebut dapat kita lihat pada nilai signifikan uji statistiknya menggunakan uji binomial. Jadi di sini menurut mahasiswa yang 30 responden tadi masakan Jawa dan masakan Padang itu berbeda, bukan sama menurut responden, karena jumlahnya ini sangat perbedaannya signifikan, di mana jumlah masakan Jawa adalah 22, masakan Padang adalah 8 orang, dengan persentasi masakan Jawa 73%, masakan Padang itu 27%, sehingga disarankan di sini untuk rumah makan yang kita analisis ini disarankan untuk memasak masakan Jawa karena jumlahnya sangat memiliki perbedaan yang signifikan, di mana persentasinya sebanyak 73% untuk masakan Jawa dan masakan Padang adalah 27%. Semoga video ini bermanfaat.